Kalau dengar-dengar kebijakan dari negara-negara orang nih, negara Asia sebelah sana tuh, macam Korea, Jepang, habis tu negara-negara Eropah macam Rusia, UK segala macam, Singapura, Malaysia, sedap je dengar dia. Kalau dekat Indonesia, kebijakan untuk mengampuni koruptor, habis tu mengampuni para narkoboy. Kalau pemerintah sana tuh beda, memberikan subsidinya tepat sasaran beda. Welcome to salurane Mbak Yuseng asli. Monggo rek. Viral, Korea Selatan akan memberikan subsidi sebesar 1,1 miliar atau 100 juta won kepada warganya yang memiliki anak, termasuk untuk warga asing yang menikah dengan warga Korea dan memiliki anak. Pemerintah Kota Incheon mengumumkan akan memberikan subsidi kepada orang tua hingga 100 juta won, 1,1 miliar rupiah untuk anak-anak yang lahir di Incheon hingga mereka berusia 18 tahun. Program subsidi ini mencakup tunjangan bulanan sebesar 150.000 won selama 10 tahun. Tunjangan bulanan ini merupakan yang pertama di negara tersebut. Wali Kota Incheon, Yeo Jeong-bo, pada hari Senin meluncurkan kebijakan insentif 1 juta plus iDream untuk menciptakan lingkungan yang ramah keluarga dan mendorong pertumbuhan populasi. Dengan memperluas subsidi yang ada sebesar 72 juta won yang mencakup biaya pendidikan hingga anak lulus SMA, pemerintah kota memperkenalkan tambahan subsidi sebesar 20 juta won, termasuk pembayaran transportasi untuk ibu hamil. Kalau dengar-dengar kebijakan dari negara-negara orang nih, negara Asia sebelah sana tuh, macam Korea, Jepang, habis tu negara-negara Eropah macam Rusia, UK segala macam, Singapura, Malaysia, sedap je dengar dia. Kalau dekat Indonesia, kebijakan untuk mengampuni koruptor, habis tu mengampuni para narkoboy. Kalau pemerintah sana tuh beda, memberikan subsidinya tepat sasaran beda. Dia macam kesehatan tuh Mbak Yu. Kalau dekat negara-negara luar tuh kan, kita dekat Indonesia ni setiap bulan bayar BPJS, tapi BPJS di Indonesia pun rugi Mbak Yu. Kalau dia dah rugi, dia tak mungkin juga kasih subsidi sama rakyatnya kan beda. Macam dekat Malaysia tuh Mbak Yu, aku tak tahulah sebutan BPJS dia orang ni apa. Tapi kalau misalnya dia orang sakit nih, entah dia demam, entah apa, flu segala macam, dia datang ke hospital kerajaan, cuma bayar RM1 aja. Kalaupun operasi tuh beda. Kalau dibawa ke rumah sakit tuh pun biayanya pun di cover sama pemerintah beda. Tak mahal-mahal sangat lah. Coba kalau misalnya Indonesia tuh macam negara-negara luar nih Mbak Yu kebijakannya kau tak boleh cakap macam tuh beda. Nanti kau diusir sama netizen fufu fafa buta mata buta fakta. Jadi apa kata netizen fufu fafa buta mata buta fakta tuh Mbak Yu? Tentang Korea nih nak membagi subsidi untuk warganya yang memiliki anak walaupun dia dari warga negara asing. Sekejap aku baca nih pakai bahasa Tamil. Weh, pakai bahasa fufu fafa aja lah. Ngelihat komentar netizen jadi semakin sadar sebeda apa kita dengan mereka, kata tentang saham. Woi, memang iya, bagaikan langit dan bumi perbedaan dia. Tak payah nak banding-bandingkan harga BBM lah. Baru tentang kebijakan kesehatan aja dah berbeda. Baru kemarin nonton video yang membahas negara pertama yang akan musnah, katanya Korea Selatan karena minimnya kelahiran, tapi subsidi itu masih termasuk sedikit kalau melihat biaya hidup. Kalau di Indonesia nggak perlu subsidi juga orang rajin beranak, kata wanita saya. Aduh, kau ni ngapa terlalu jujur? Kau rahasiakan lah tentang Indonesia ni. Janganlah kau buka-buka aib tu. Umbar semua, mak malu kita. Sedikit aja kau rahasiakan lah tentang Indonesia dengan hal-hal macam gini. Sensitif ni. Kayak gini kan orang Malaysia, Singapura jadi tahu macam mana aib kita. Majulah Singapura. Dibalas nih komentarnya sama Gaya Trifat nih. Benar, kadang nggak sadar diri, anak baru lahir dibuang, enak-enaknya doyan, anaknya nggak mau kalau di kita. Inilah kasus yang paling tinggi dekat Indonesia. Oh, kalau di Indonesia hal kayak gini nih, dari pusat turun 1,1 miliar, turun ke kecamatan sisa 700 juta, turun lagi ke kelurahan sisa 400 juta, turun lagi ke RW bisa 200 juta, turun ke RT sisa 50 juta. Pas mau dicairin biaya administrasi dan sumbangan sukarela 50%, yang diterima 25 juta untuk 10 tahun, kata Raivaldo Stef. Dibalas sama Menuju Tangguh. Kalau ngomong suka bener. Kalau di Indonesia hal-hal macam gitu tuh udah hal biasa dah. Potong memotong tu dah hal biasa. Ahli patah mematah kalau kata Udin Koyak-Koyak, UKK. Dibalas nih komentarnya sama Deila Laja. Ini menandakan korupsi sudah mendarah daging ke semua lapisan masyarakat. Harus ada reformasi pendidikan integritas dari TK. Kalau nggak segera reformasi SDM, negara ini bisa bubar. Mantan Presiden Indonesia ke-7 masuk nominasi tokoh korupsi di OCCRP dunia loh Mbak Yu. Min, kalau istrinya 4 dapat 4 miliar Min, kata Wahid Kurniawan. Kau ni nak bikin scam juga. Macam kalau misalnya kau punya
istri 10, habis itu kau minta dapat 10 miliar. Mana berlaku dekat sana? Kau pikir itu orang Indonesia? Indonesia nggak cocok, harusnya digiatkan lagi KB dan nikah dengan perencanaan. Calon orang tua mesti paham manajemen keuangan, kata Baziko Syah. Karena kasus perceraian, perselingkuhan di Indonesia itu puncak berita paling tinggi di Indonesia. Terus semua perceraian ini terjadinya karena ekonomi. Ini tetanggaku kalau ikutan langsung tajir dadakan, soalnya beranak terus nggak mau KB, kata Tri Rima. Ha, betul kan kata aku, tak cocok kebijakan ini di Indonesia, Mbak Yu. Teruk pemerintah dia. Cocok memang di Korea aja atau di Jepang. Jepang tuh sama juga tuh. Dia sulit juga untuk mendapatkan keturunan baru. Kalau di Indonesia bisa malah kena PPN 12%, kata Ridwan saja. Kalau di Indonesia ini tentang naik-naik pajak, cabut subsidi macam BBM lah, PLN lah. Itulah tuh memang paling tinggi di Indonesia. Apaan uang bantuan untuk janda dan fakir miskin aja ditilep dibagiin yang lebih mampu, kata Biner Jurne. Alah, itu tuh oknum. Pemerintah tak mungkin macam gitu. OTW nyari suami Korea terus pindah, kata Ika HRD. Jom Mbak Yu pergi. Ha, iya, buat korang warga Indonesia yang nak cari pasangan orang Korea, orang Jepang, orang Singapura, Malaysia, sila. Tak payah lagi tunggu-tunggu. Pergi je. Pertanyaannya, ada nggak orang Korea yang mau sama kita, Yamin? Kata AMDR 2012. Kau skincare lah banyak-banyak biar langsung tuh ditengok sama orang Korea tuh. Kayak cantik lawannya budak ni tu. Gasmin yang masih jomblo, kata Ngarti Saham. Ha, kalau engkau dah jomblo boleh gas saja. Info cari berangkat gratis dan jodohnya di sana, kata Yandi Tarigan. Kenapa pula jadi ajang cari jodoh? Ini kebijakan dari orang Korea sana. Kau nontonlah video ni dari awal. Gampang kau ni tiba-tiba nak cari jodoh kat Korea pula. Kau pergi dari jauh-jauh hari. Disaranin pula. Pemerintah Korea Selatan apa ada niat menaturalisasi warga negara Indonesia gitu? Kalau iya, saya siap banget soalnya, kata Riana Dewi. Oh, kalau macam tu memang banyak orang Indonesia ni yang nak dinaturalisasikan ke Korea. Di sini tanpa subsidi udah lomba-lomba bikin anak, kata Maira. Hal-hal macam gini tu kau rahsiakan, jangan kau buka-buka dekat komentar tuh. Indonesia nggak cocok, Min, kurasa. Soalnya kalau orang Indonesia banyak dan belum termasuk kategori kekurangan penduduk, nggak sih? Di DE sebelum punya anak, jika ada masalah infertilitas, dapat jatah subsidi IIV 3 kali. Puji syukur membantu kali subsidinya, kata Aryani. Itu kan negara luar, negara Indonesia tak macam gitu. Yuk kita pindah Korea, kata Jovita. Semua warga Indonesia ni nak pindah Singapura, pindah Malaysia, pindah Korea. Habis tu nanti habis warga Indonesia. 150.000 won sebulan itu sedikit loh. Kalau di Korea Selatan sekali makan aja 10.000 won. Itu cuma dapat makan standar satu orang. 150.000 won berarti 15 kali makan. Bandingin dengan harga sewa apartemen, biaya perawatan dan lain-lain, kata M113. Dia ni bagi subsidi untuk anak dia, bukan untuk bapak mamak dia. Itu negara dengan anti korupsi, Min, kata Wani Company. Iya, tak macam negara yang mengampuni koruptor, mengampuni narkoboy. Diterapkan di Indonesia gimana ya? Dari mana duitnya, kata Toniko. Pinjam sama Cina, Mbak Yu, tapi tak akan sanggup Indonesia. Nusantara akan menginvasi dunia, bersaing dengan perindapan land, kata Wicaksa Hendra. Iya, saking banyaknya penduduknya, Mbak Yu. India itu termasuk penduduk yang terbanyak di dunia. Kalau insentifnya per anak, wah menang banyak nih mama, kata HPDS. Tapi kan hanya untuk anak dia, ini sampai umur 18 tahun. Mak dia tak dapat. Boro-boro, Min, di sini yang ada naik pajak mulu, kata Satika Cia. Itulah, pindahlah ke sana, jangan pindah sini. Aku jadi netizen fufafa pula nih. Pepet, ajusi tampan, Namgil, Ledongji, Jo Insung dan kawan-kawan, kata Ji Amorura. Yang macam itu tuh tak nak nikah pula orang dia. Dia ni artis, jangan kau samakan dengan warga biasa macam kau. Di sana kekurangan orang, di sini kebanyakan. Nggak ada anggarannya, udah bikin IKN sama makan bergizi gratis, kata Pugu. Kita nih tetap harus bertahan dengan Indonesia walaupun apa yang terjadi. Definisi banyak anak banyak rezeki, kata WLDN. Betul, setuju aku, tapi jangan terlampau sangat. Selain bisa dapat tunjangan, bisa membantu program naturalisasi. Hei, yang jomblo segera gait orang Korea, kata Natara Shop. Semoga beruntung lah. Pergi sana kalau ada duitnya. Gak mungkin kita PPN gak usah naik dan harga semua murah, didukung pemerintah, udah syukur. Kayaknya mimpi kita, kata Chung Teddy. Iya, kalau kebijakan Korea yang ini bagaikan bumi dan langit kalau di Indonesia. Mimin orang sana aja udah dikasih insentif 1,1 miliar. Masih belum tentu tertarik punya anak. Di sini masih menganut paham banyak anak banyak rezeki, kata Gif Gerson. Hiduplah Indonesia Raya. Ayo warga Korea ajak gue nikah, gak apa-apa dah, kata Fadila. Orang Korea mau tak sama engkau nih? Masih ada kesempatan kalau mau pindah negara. Dia tag nih teman-temannya.
Kata Rafle CHR. Mention lah kawan-kawan kau tuh banyak-banyak. Nanti pergi ramai-ramai. Tapi kau jangan pula bawa budaya Indonesia parkir liar, pungutan liar ke Korea. 100 ribu won itu kurang lebih 1 juta, kata Leonardo Frank. Di Indonesia kau dapat bansos apa? Paling 100 ribu. Pun 3 bulan sekali beda. Overpopulasi dong kalau diterapkan di Konoha. Nggak pakai subsidi aja doyan beranak. Kalau di Korea Selatan kan emang rata-rata penduduknya nggak mau nikah ataupun nikah di usia matang, tapi kebanyakan milih child free, kata Yohana Explorer. Ya itulah perbedaan negara dia sama negara kita. Gak semudah itu Min nikahin cewek Korea. Kebanyakan mereka itu mau nikah sama sesama orang Korea, kecuali kita punya value super. Beda sama cewek Jepang yang mungkin lebih bisa menerima apa adanya, kata Land ID. Kalau orang Korea nih selera dia tinggi-tinggi. Dan salah korang kalau mau keburuk janganlah. Gak cocok lah, di sini gak punya penghasilan, gak daftar BPJS saja gak berani punya anak, kata Mayang Bia. Janganlah kau bongkar kayak gitu, malu Indonesia. Teruslah berhayal bro, belum tahu aja cewek Korea kayak apa idealisnya kalau milih cowok. Cewek Korea lihat cowok Asia Tenggara cuma dipandang sebelah mata, kata Ija Logic. Jadi macam gini. Cowok Indonesia. Gak dikasih subsidi aja anaknya ada 5, kata Rehanin Dito. Hiduplah Indonesia Raya.